Cek, cek, cek. Suara, suara. Bahaya suaraan ya. Ada suaranya nih. Cek, cek. Suaraan ya. Ada suaranya nih. Aman ya, aman. Nah, gitu. Siap. Agak paling kodam ya. Oke, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, ngaji bersama, diskusi kayaknya. Diskusi, ngaji bareng. Nah, kitab yang kita baca itu adalah Lataiful Minan wal Akhlaq fi Wujubi At-Tahadduts bin Ni'ami al-Itlaq. Dua jilid ini. Mungkin diloncat-loncat. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, leluhur kita, bangsa Indonesia, para aulia yang ada di Banten dan para aulia yang ada di Nusantara semuanya, ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabih Lataiful Minan wal Akhlaq fi bayani wujubi at-tahadduts bin ni'ami al-itlaq. Ini tentang tasawuf ya. Tsumma la yakhfa 'alaika ya akhi anna jami'a ma adhkuruhu laka fi hadzal kitab min al-akhlaq wal minan innama huwa hali ayyama syuru'i fi sulukit tariq. Hello, Moto. Motorola Edge 60 Fusion. Edge out the ordinary. Hello, Moto. Karena hadhil akhlaq kullaha min akhlaqil muridin awala ila dukhulihim fit tariq. Semalayafal kemudian tidak samar alaika kepada kamu ya akhi, wahai saudaraku. Ya, karena permintaannya pakai bahasa Indonesia, biasanya memakai Jawa, dari Sunda sok beda teanya. Anna jami'a adzkuruhu, bahwa semua yang saya sebutkan di sini laka kepadamu di kitab ini minal akhlaqi wal minan, yang berupa akhlak-akhlak dan minan, karunia-karunia, innama huwa hali ayyama syuru'i fi sulukit tariq. Itu adalah pengalamanku ketika di hari-hari masuknya diriku dalam suluk tariqah, karena bahasanya mengenai tarekat. Lianna hadhil akhlaqa kullaha, karena semua akhlak ini itu min akhlaqil muridin, itu termasuk bagian dari akhlak-akhlak para murid awal ila dukhulihim fit tariq, ketika di awal-awal masuk mereka dalam tarekat. Fala tadhunna ya akhi annaha min akhlaqikum madil arifin. Maka jangan sampai engkau itu menyangka, wahai saudaraku, bahwa akhlak-akhlak dalam kitab ini itu adalah bagian dari akhlak-akhlaknya para ahli ma'rifat yang sempurna. Kama tawahhamahu man lam yadkhul tariqal qaumi, sebagaimana yang disangkakan oleh seseorang yang tidak masuk dalam tarekat kaum sufi. Fainnahu la dzauqa li amsalina, karena bagi kita ini, orang-orang seperti kita, itu tidak ada dzauq, tidak ada rasa, hina dzaka, di waktu itu, fi akhlaqil qum hatta natakallama 'alaiha, dalam keadaan seperti itu, dalam akhlaknya orang-orang yang sempurna, sehingga kita bisa membicarakannya. Likauniha, karena adanya akhlak para orang-orang yang sempurna dari kalangan orang-orang yang ahli ma'rifat itu tidak datang kepada mereka illa min tariqil wahbi, kecuali dari cara wahbiyah atau laduni, begitu. Laduni.
Ubadatul mujahadatil azimah, atau setelah lamanya mujahadah, melawan, proses ya, perlawanan terhadap hawa nafsu, bukan perlawanan terhadap Habib, al-azimah yang mulia, yang besar. Wa kama annahu la dzauqa lil auliya'i fi maqamatir rusul, sebagaimana tidak ada dzauq, tidak ada rasa bagi para wali-wali dalam makamnya para rasul. Fakadzalika laisa lil muridina dzauqun fi maqamatil kumal, begitu juga tidak ada bagi seorang murid itu memiliki dzauq, memiliki rasa dalam makamnya orang-orang yang sempurna. Wa sababu dzalika, dan sebabnya itu adalah indirasul amal, itu adalah lenyapnya amal bi akhlaqil qaum, tentang akhlak-akhlak kaum sufi fi hada zaman, di zaman ini. Ini zaman abad ke-10 Hijriah ini. Karena penulisan kitab ini sekitar tahun 960 Hijriah. Hatta la yakadal abdu yajidu ahadan minal mutamasyikhina fihi yatakhallaqu bi syai'in min akhlaqil qaum, sehingga hampir seorang hamba itu tidak menemukan seorang pun dari orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai syekh, sebagai guru, sebagai mursyid, yang dia itu melaksanakan akhlak-akhlak kaum ini. Fakana dzikri li hadhil akhlaqil khassah bil muridin, sehingga penyebutan saya untuk akhlak-akhlak yang khusus ini bagi para murid itu katagdzib, seperti pendustaan, li kulli mudda'in fi hadzal zaman, bagi setiap orang-orang yang mengklaim di zaman ini. Fayuqal idza kuntu qad ajaztu an takhalluqi bi akhlaqil muridin fa kaifa tadda'i takhalluqa bi akhlaqikum malil arifin. Maka dikatakan kepadanya, ketika engkau itu nggak mampu, tidak mampu untuk memiliki akhlak seperti akhlak para muridin, maka bagaimana engkau itu bisa berakhlak seperti akhlak dari kalangan orang-orang atau para ahli ma'rifat yang sempurna? Enggak mau yang ini. Tapi kalau yang ini enak. Gimana? Enak, tapi diberi maksud juga enak. Enak untuk semua. Outside, ahlinya oat milk. Atau para ahli ma'rifat yang sempurna. Jadi fakul ma dzakarnahu wallahu taala a'lam bissawab. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab ini masih mukadimah sebenarnya, itu memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa menjadi seorang murid, khususnya dalam tarekat, ya, itu harus mengaplikasikan semua akhlak-akhlak yang dituliskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab ini. Karena memang salah satu referensi atau yang menjadi buku panduan di dalam tarekat, thariqah, nah itu adalah ini Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Di antaranya juga barusan yang kita baca, yaitu Lataiful Minan wal Akhlaq fi Wujubi At-Tahadduts bin Ni'ami 'alal Itlaq, dan juga yang lainnya. Yang kesemua dari kitab-kitabnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu menjelaskan tentang akhlak-akhlak murid. Nah, sebagai contoh, karena memang bab kitab ini itu mengacu atau di urutannya itu macam-macam. Itu mengenai keturunan beliau, meskipun nasabnya itu sambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi beliau itu nggak nganggap apa-apa. Kemudian yang kedua berikutnya itu beliau menguasai banyak macam keilmuan dan sampai hafal matan-matan kitab ilmu yang tidak seorang pun yang mampu untuk menghafal atau menguasai kitab-kitab tersebut seperti beliau. Nah, kemudian juga beliau sodorkan itu hafalannya kepada guru-gurunya, guru-guru Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekh Burhanuddin Ibn Abi Syarif, Syekh Abdul Haq As-Simbati, Syekh Aminuddin, Syekh Syihabuddin Ar-Romli, ataupun yang lainnya. Begitu juga. Bukan Balawi. Oh, nggak ada Balawi.
Ya, iya. Wah, nggak ada itu. Kemudian beliau pun juga mendapatkan izin dari gurunya yang bernama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari agar beliau itu mendapatkan izin, dikasih izin untuk mengajarkan ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, ya, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Nah, jadi kalau kita ini, ya, bedanya dengan ulama-ulama terdahulu itu, seorang santri itu tidak bisa mengajarkan kepada santri-santri yang lain atau kepada masyarakat kecuali kalau dia itu mendapatkan izin dari gurunya. Nah, sekarang baru juga menguasai kitab Safinatun Najah. Kakak lagi kitab letik tipis. Wow, Karena bisa salawat YouTube. kakak lagi bisa sholawat ya hana. Nah, langsung memframing dirinya sebagai ulama. Ya, gaji biar. Nah, ini dulu ulama-ulama seperti itu. Jadi guru beliau itu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ngasih izin kepada beliau untuk mengajarkan. Kemudian juga belum ketika beliau itu berzikir dan diizini oleh gurunya. Kemudian beliau itu dan akhlak-akhlak yang lainnya lah. Beliau tidak suka makan dari pemberian orang lain ketika pemberiannya itu berdasarkan atas sedekah. Kemudian juga beliau itu tidak makan dari barang-barang yang diwakafkan untuk umat Islam. Beliau pun juga memberikan rizki yang halal untuk keluarganya. Jadi nggak hasil dawir, guys. Nggak hasil dawir sana sini kemudian memberi makan kepada anaknya dan seterusnya lah. Nah, itu adalah sedikit gambaran dari akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh seorang murid, di mana akhlaknya seorang murid saja itu 2 jilid di tulisan atau di kitab beliau, ya, sampai 2 jilid akhlak murid itu ya, mau akhlak murid doang. Nah, sekarang itu mudah untuk mengaku-ngaku atau memframing atau membranding seseorang sebagai wali kutub, melotot ke kanan, melotot ke kiri. Dianggapnya, oh, dia itu sedang berkomunikasi dengan Rasulullah. Katanya seperti itu. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Sehingga ini yang digambarkan dalam kitab ini adalah pengalaman-pengalaman pribadi dari Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni ketika beliau baru masuk dalam tarekat. Nah, jadi tidak seperti orang-orang sekarang. Kakarage tarekat dikiran la ilaha illallah kemudian ngaku jadi wali. Nah, mursyid. Baru juga zikir Allah. Nah, kemudian dia jadi wali kutub. Kemudian dia melotot ke kanan, ke kiri, lihat Rasulullah. Ini ajaran apaan sebenarnya? Bingung juga kita ini, Mas. Ampun. Terus menganggap bahwa tarekatnya Habib dia baik, Mas. Ampun, ingin akadinya baik tak? Ampun, guys. Jangan walisan. La ilaha illallah. Halo, schedule boleh busy. Jalaninnya harus edgy. Jadi ini, jadi nggak ada istilahnya semua tarekat itu pasti ada pengingkaran kecuali tarekatnya Habib. Nggak ada ceritanya itu. Nah, ini seperti sekitab ini ya, Lataiful Minanul Akhlak. Lataiful Minanul Akhlak, di mana beliau ini mengikuti tarekat Syadziliyah. Mengikuti tarekat Syadziliyah. Yang kemudian di Syadziliyah itu pun juga ada ilmunya. Di Syadziliyah itu pun juga ada ilmunya. Buktinya kitabnya ada, ajarannya ada. Dan bukan halu, bukan khurafat. Bukan khurafat. Nah, jadi sehingga apa? Sehingga jangan sampai fala tadunna ya akhi annaha min akhlaqikum malil arifin. Jangan sampai engkau itu menyangka ya bahwa akhlak-akhlak yang dituliskan, yang digambarkan dalam kitab ini yang nanti di depannya kita akan kaji, itu adalah akhlaknya orang-orang yang ahli makrifat. Jangan, karena ini baru akhlaknya murid. Meskipun orang-orang yang tidak masuk dalam tarekat itu
itu menganggap bahwa yang digambarkan, yang diilustrasikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani ini adalah akhlaknya para anbiya. Padahal mah jauh. Boro-boro anbiya, akhlaknya para arifin, para wali-wali lah digampangkan ini. Akhlaknya para wali-wali udah jauh lebih tinggi dari ini, gitu. Sehingga seseorang itu tidak bisa menggambarkan, mengilustrasikan bagaimana kondisi kerohanian yang dialami oleh para wali, sementara kita belum jadi wali. Ya, artinya ketika ini makom kita ini makom murid, yang kemudian kita ingin menggambarkan, makom wali itu seperti ini, nggak bisa. Nah, karena kita belum nyampe kepada makom tersebut. Nah, bahkan di sini digambarkan orang-orang seperti kita, ini saking tawadunya beliau nih, Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, orang-orang seperti kita, ya, untuk menggambarkan zauq, untuk menggambarkan rasa yang dialami oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan wali-walinya setan, itu kita tidak bisa menggambarkan itu. Sehingga kita bisa berbicara, fulan wali, kemudian kita percaya. Nggak bisa. Kenapa? Ya karena para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan rasa zauq. Itu melalui min tariqil wahbi, itu adalah dari jalur wahbiyah. Laduni lah kalau bahasa kita. Dari jalur laduni. Terus yang kedua, mujahadah mereka itu sudah sangat-sangat luar biasa. Sampai menahan lapar, menahan haus. Bapet teh atau bukan duit kayak, ampun. Nah, terus makannya mending kalau kita ini masih bisa makan nasi. Nah, sementara misalkan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sampai berkelana di dalam hutan. Dalam waktu yang sangat lama, bukan hutan, ding, padang pasir. Nah, padang pasir. Mau nyari makanan aja susah. Jadi beliau nyari makanan di mana? Sampai di tempat sampah. Karena tidak adanya makanan yang bisa beliau makan. Terus karena udah rebutan ini, banyak kan yang rebutan karena masanya itu masa paceklik. Namanya juga kering. Ya, rebutan. Nah, beliau telah datangnya, sehingga nggak dapat sisa-sisa makanan dari tempat sampah. Akhirnya apa? Lari itu beliau ke pinggir sungai nyari akar-akaran sekiranya perut beliau itu terisi. Nah, itu dialami oleh beliau selama 33 tahun. Nah, makanya Tuan Syekh Abdul Qadir saja untuk menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, prosesnya 33 tahun. Orang kita seumur hidup macam tangku. Kita seumur hidup belum tentu itu kita itu. Apalagi dikit-dikit saya menjamin kepada anak keturunan saya bisa masuk surga. Siapapun yang menjadi kibin saya, maka saya jamin mendapatkan tanah kaplingan surga. Boro-boro. Fakadzalika laisa lil muridina dzauq fi maqamatil kumal, sehingga para murid ini pun juga tidak memiliki dzauq rasa. Rasa itu kan gimana sih kita minum kopi, bismillahirrahmanirrahim. Rasa kopi itu pahit-pahit gimana rasanya? Aku nggak bisa digambarin. Namanya juga rasa. Nah, kalau ini kan sebesar kita melakukan pembinaan aja masih dalam ruang lingkup akhlak murid. Bukan akhlak kiai. Bukan akhlak wali. Akhlak rasul. Boleh nggak kita mengasosiasikan itu? Seorang bapet, gitu kan, menggambarkan seorang yang bapet, kan, dia berhalusinasi menjadi orang kaya. Dauknya apa itu? Itu mah kedunian tuh mah, kedunian. Apa kedunian? Artinya hatinya itu nggak menerima apa adanya. Apa istilahnya? Nggak kona'ah sama kiai. Nggak tahu diri kalau bahasa kasarnya itu. Nggak siapa manena bapet.
sosokan gak gaya ente ya doang jelma sugi. Berarti kan ini bukan daukiah ya? Bukan. Penting berarti. Pencitraan. Oh, daukiah apa rasa kan? Rasa. Daukiah Rasa seperti kita merasakan inilah kopi. tapi tidak bisa diucapkan. Nggak bisa diucapkan. Jadi yang namanya rasa, Subhanallah. masalah. Itu bisa dirasakan tapi tidak bisa diungkapkan dengan kata. meskipun diungkapkan dengan kata-kata, itu nggak akan bisa dialami oleh orang yang tidak merasakan apa yang kita rasakan. Artinya, ketika kita ini cinta kepada Allah nih, cinta kepada Allah, tingkat kecintaan saya ini sekian puluh persen. Itu ketika kita ini kan, gambarkan kepada murid-murid saya, kalian itu cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu zat yang begitu agung, begitu luar biasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang dengerin. Masa sih? Nah, dari mana kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu maha agung, maha segala-galanya? Sementara dia juga belum merasakan. Sementara dia belum merasakan itu. Benar kata Kristati. Rasa ini rasa. Allah. Subhanallah. Tidak pernah bohong. Rasa ini rasa. Majur itu. Jadi kalau begitu juga secara sederhana ya. Ini satu namanya sebetulnya udah tadi kita ini dia udah kelas Bagian kadang. Seorang santri dia tidak akan pernah merasakan dia belum memiliki daukiah seorang kiai. Tapi seorang kiai sudah barang tentu barang pasti sudah merasakan daukiahnya sebagai murid. Santri ya. Jadi artinya seorang santri ya santri aja, jangan sok jadi kiai gitu kan. Cocok. Artinya ulah kikiaian, jangan sok merasa dirinya kiai. Cocok itu ya. Amanahnya. Nah, ulah sok non cucu-cucuan mak duriatan. Ulah duriatan, jangan sekali-kali kita ini sok jadi duriah Rasul. Tapi mau bertanya lagi, kamu masa solehan? Ulah Menang. gimana? Soleh mah kan adamnya. Ahlak kan soleh. Soleh itu apa? Lebih ke sifat. 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 Ya, maksudnya kan biasanya kan orang soleh mah ahlaknya bagus kan? Ya. Biasanya. Tapi kan misalkan nih orang yang hijrah nih baru beberapa bulan lah hijrah, obat lah dengan Allah itu. Nah dia mau makainya ya seperti Ustaz lah, pakai rajin pakai sem itu kan dilihatnya ini orang hijrah bagus amat nih, sudah rajin tadi pakai celana